kita berkembang tuh pertama kita harus bersyukur di mana kita ditempatkan kan. Tahap awal untuk berkembang tuh pasti ada proses bersyukur dulu nggak guys? Kan gimana guys? Ada proses bersyukur dulu kan. Jadi kayak kita harus menerima apa yang kayak ya ditanam atau kita kayak misalnya nih kita lahir di Indonesia, ya kita harus bersyukur lahir di Indonesia. Biar kita tuh supaya berkembang. Nggak banyak nyesalnya lah, nggak banyak marah-marah ya. Karena kalau kita nggak terima aja kita lahir di Indonesia kan, udah bahaya tuh. Udah kayak gimana ya? Udah kayak agak susah aja gitu menjalani kegiatan, apalagi berkembang kan. Berkembang tuh butuh waktu, butuh segalanya lah, butuh effort. Gak bisa main. Pertama kita harus kayak menerima dulu apa yang terjadi pada kita. Ya, buat enjoy aja. Kita juga nggak bisa kita apa kan kayak maksudnya maksudnya itu kita ditanam contohnya misal kita kalau kita lahir di Indonesia nih ada sebabnya mengapa kita lahir di Indonesia nih pasti ada gunanya ya, pasti ada gunanya lah gak mungkin kita lahir di Indonesia nih gak jadi orang berguna kan pasti jadi orang berguna tapi untuk saat ini mungkin kan kita lagi mencari jawaban jadi apa kita bakal ke depannya betul nggak sih teman-teman ada yang sama nggak ya kayak lagi sedang mencari kemana arahnya ingin berkembang dan apa yang dikembangkan. Menurut gue itu hal yang wajar. Kita baru pertama kali hidup di dunia nih guys. Jadi kalian nggak usah panik, nggak usah. Kalau dipikirkan harus dipikirkan, tapi nggak boleh stres kali, ya kan? Nanti kalian pikirkan pula mau jadi apa, ada gawat pula nanti. Pelangga pelongo aja kalian nanti kan. Jadi maksudnya itu jangan terlalu work hard harus, tapi jangan terlalu brutal kali lah. Kalau terlalu brutal kali nanti bahaya pula. Brutal tapi tahu arah, tahu timing, ya kan? Arah dan timing itu penting guys. Dan tahu batasan misalnya kayak bisa nggak aku capainya atau memang harus aku bunuh aja mimpi aku. Terkadang contoh gue dulu waktu taman SMA gue punya cita-cita yang pengen gue capai kan, tapi seiring berjalan waktu ya mau nggak mau ya bakal gue bunuh mimpi gue. Dan mimpi itu udah gue bunuh karena gue nggak bakal bisa untuk melakukan mimpi tersebut karena punya batasan gitu kan mimpi tersebut tuh. Jadi ya harus gue bunuh mimpi gue guys. Ya, nggak masalah. Tapi kan impian tuh bermimpi itu gratis. Kalau kita bermimpi tapi kita cuman bermimpi aja nggak kita usahakan berhayal namanya. Kalau bermimpi itu bermimpi terus diciptakan guys. Sorry guys agak di luar topik. Kita berkembang tuh pasti ada impian yang ingin kita capai. Ya tapi rata-rata kalau kita kayak berkembang nih ya di mana yang kamu tanam kayaknya nggak bisa juga maksudnya tuh ke semua hal kita pakai kata-kata nih karena di satu posisi kita bisa pindah gitu kan kalau seandainya emang udah nggak bisa lagi dihandle atau dihadapi kan bisa pindah. Gitu menurut gua guys karena kata-kata nih mungkin untuk beberapa tempat mungkin oke lah
berkembanglah di mana kamu ditanam. Namun di lain sisi atau kayak di mana gitu gak bisa digunakan kata-kata ini guys, karena kita harus pandai-pandai milih kata-kata tuh guys. Berkembanglah di mana kamu ditanam. Mungkin kamu udah misalnya nih kamu di tempat ini tempat A, tapi kamu nggak bisa berkembang karena lingkungannya, ya udah kamu pindah aja, atau pindah dengan cara yang baik-baik ya guys. Jangan kalian kayak musuh-musuhan, gak boleh itu guys, menurut gua pribadi. Nah, kan opini setiap manusia itu beda-beda guys. Samakan opini setiap mereka. Apa yang coba kita perkeraskan, misalnya nih kamu kalau berkembang nih kan dalam artian kayak bertumbuh. Di tempat A kamu nggak bisa lagi kayak berkembang atau nambah sesuatu, udah cari tempat yang lebih bagus yang buat kamu bisa bertambah. Bertambah nih maksudnya tuh tak kepintaran, tak skill, public speaking, ya nggak masalah guys. Tapi kalau opini masing-masing lagi sih, kalian setuju nggak sama gue guys? Kalau setuju tekan satu, tidak setuju tekan tiga. Oke guys, semuanya guys. Nyangkut pula kayak ini. Siapa yang nonton dia? Oke, kita nyari kata-kata kedua lagi guys. Oke, udah keren kan? Udah pas lah. Ya, pamer-pamer. Oke, kita langsung ya guys. Cari kata-kata yang kedua guys, biar kita bahas guys. Tapi emang seru kan bahas-bahas kata-kata ini kan. Kadang banyak manusia tuh salah mengartikan kata-kata. Kadang dia pakai itu kayak nggak di satu tempat gitu. Kata ini lah guys, biar nampak kan. Atau kalian kalau ada kata-kata yang mau dibahas, bisa lah kalian komen gitu guys. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Karena satu subscribe tuh hmm, kita edit ini dulu ya. Oh, hmm, nomor 2 ya.
Oke, masuk. Tuhan menempatkanmu di sana untuk satu tujuan. Ini apa juga nih guys? Ya, emang berguna juga guys. Berapa gitu? Besar gitu. Udah datang kita guys, jurus pamungkas kita guys. Oke, bentar lagi gua ambil fire dulu ya. Izin bentar aja guys, bentar. You know. Bentar ya guys. Gua ambil asbak dulu bentar ya. Kalian baca lah tuh, nomor satu, nomor dua tuh. Tuh guys, sambil mancis guys, sambil mancis. Tuhan menempatkanmu di satu tujuan. Oke, kita masuk yang kedua ya. Tuhan menempatkanmu di sana untuk suatu tujuan. Menurut gua nggak setuju guys dengan kalimat ini, karena ya nggak mungkin dengan satu hal aja kan, pasti banyak kejutan-kejutan yang akan datang. Gue nggak setuju dengan pernyataan ini, karena hidup tuh penuh surprise, penuh jalan hidup yang misteri. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu mau, itu yang bakal kamu dapatkan. Jadi kata-kata ini kurang setuju gue guys. Banyak kejutan-kejutan di hidup nih. Ya pasti ada kejutan senang, sedih, lebih berwarna lah. Kata ini tuh enggak guys, banyak yang berharga di dunia ini, maka kamu hidup. Karena kita lawan 1 banding 1 juta ya menang kita. Pasti banyak hal istimewa yang bakal menanti kita. Mungkin lah cuman satu aja tujuan. Kata-kataan apaan nih? Jadi kata-kata ini nggak bisa kita pakai ya, yang nomor 2 ini ya. Sebenarnya niat dari kata-kata ini bagus kalau menurut gua. Tapi kalau gua pribadi nggak setuju dengan kata-kata ini ya. Kalau kalian gimana? Ada saran atau apa dari kalian? Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita cari kata-kata ketiga guys.
Kata-kata ketiga itu apa? Ada pula kata-kata sini. Hujan tidak ada air. Tapi ngangkat juga. Tunggu guys, gue lagi nyari kata-kata yang pas untuk dibahas. Oke, kita masuk kata-kata ketiga guys. Oke, kata-kata ketiga. Tuhan memberimu mulut di depan. Ini kata-kata yang sangat bagus guys, karena emang betul makna dari kata-kata ini tuh Tuhan memberi mulutmu di depan tuh agar kamu tuh nggak ngobrol dari belakang. Asik nggak kata-katanya? Menurut gue kata-kata ini gue sangat setuju. Tapi kan ada beberapa orang ataupun kita pribadi pasti pernah juga lah atau kayak tidak sengaja mengomong dari belakang. Karena ya semua manusia pasti pernah hilaf guys. Tapi kata-kata ini emang bagus menurut gue. Tuhan memberi mulut di depan agar kamu tidak ngomong di belakang. Berarti beri makna kata ini jangan pernah ngomongin orang, jangan pernah ngomong dari belakang, maka langsunglah ngomong kepada orangnya. Karena itu bakal lebih baik ngomong ke orang langsung guys daripada kita ngomong-ngomong di belakang kan. Atau kata-katanya tuh kayak menggosip lah. Itu hampir sama maksudnya tuh biar kamu tuh nggak menggosip. Kayak itulah ibarat kata-kata nih. Buat yang masih sering ngomong di belakang ya kurang-kurangin aja dulu. Karena kan untuk ngurang-ngurangin nggak bisa langsung spontan. Pasti ada tahap-tahapannya guys. Tapi setidaknya kamu udah berevolusi lah kan. Atau mulai berkembang tuh. Karena ngomong di belakang tuh nggak baik dampaknya guys. Mending langsung di depan orangnya. Ya bilang aja langsung. Jangan segan-segan, jangan malu. Tapi kadang ada beberapa orang yang dia kayak agak-agak tersinggung gitu nak guys. Menurut kalian gimana?
walaupun dia tersinggung, tapi setidaknya kamu udah jujur guys. Jadi nggak apa, jujur itu lebih baik. Gue pernah sempat juga di posisi seperti ini, tapi gue kayak kayak ya berani diri aja, tapi nggak seburuk itu dengan apa yang gue pikirkan. Berkata jujur itu lebih baik guys. Mungkin kita pertama itu ngiranya agak keras gitu kan, atau agak berlebihan, tapi sebenarnya itu cara paling baik ngomong di depan tuh guys. Ngomong di depan tuh emang solusi. Jadi buat kalian semua, ada nggak yang mau bertanya tentang tiga hal ini guys? Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja tanya guys. Karena gue pribadi pun nggak semuanya yang gue sampai ini 100% kalian terima. Itu pendapat opini pribadi gue guys. Ya nggak sih. Jadi kalau kalian ada yang mau ditanya, tanya aja guys. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Halo, yang nonton siapa nih? Atau ada yang mau ditanyakan kan yang nonton? Coba cerita dulu. Atau dari tiga topik nih ada nggak yang mau kalian tanya? Dari tiga topik nih guys. Siapa nih yang nonton? Tanya aja. Atau komen. Gue pingin juga gitu ada interaksi sama penonton gue guys. Kalau mau tanya, tanya aja guys. Nah, kalau bertanya itu nggak masalah guys. Ya kayak kata-kata Tuhan menempatkanmu di sana untuk satu tujuan tuh, ya untuk suatu tujuan tuh, ya maksudnya tuh kata gua tadi satu tujuan guys, rupanya untuk suatu tujuan. Ya pasti maksud gua kata-kata ini betul lah, karena contoh kita lahir di Indonesia nih pasti adalah, kirain gua tadi satu tujuan, lupa suatu tujuan. Sorry guys, gua salah. Ada gua satu tujuan, lupa suatu tujuan. Aduh, maklum guys, baru perdana buat konten, jadi kalian jangan marah sama gue ya guys. Karena gue pemula juga, masih merintis di dunia stream atau YouTube nih guys. Gue guys, aduh, nggak apalah, konten perdana kan, ya gue post aja. Tanda gue berani kan. Ya Tuhan menempatkanmu di suatu untuk suatu tujuan. Betul-betul. Ya mungkin pasti banyak lah tujuan dari Tuhan kita, karena kenapa kita ada di sini. Misalnya kamu kerja di tempat A,
Ya mungkin Tuhan ngasih ngasih apa ya, ngasih maksudnya itu kayak ngasih contoh pengalaman, pelajaran atau kayak ilmu atau untuk kamu bisa berkembang kan. Ya, karena kita nggak tahu kayak mana ke depannya. Nah, hidup di dunia ini random, guys. Bisa kita kayak ya kayak memaksakan atau kayak ya kayak nggak terima gitu. Coba kita jalani dengan serius kan. Pasti ada nanti hikmahnya atau ya banyak hal lah. Jadi yang pertama gue mohon maaf yang tadi gue nomor dua nih gue salah baca. Terus yang kedua kalian mau nggak ada yang bertanya gitu kan? Ada yang mau ditanyakan kan tentang beberapa hal kan? Ya nggak apa guys, tanya ya guys, komen atau jangan lupa subscribe yang penting ya guys. Tanya aja guys, mau tahu kalian ada mau cerita atau apa gitu kan, atau punya rekom untuk kata-kata yang mau kita bahas untuk di hari esok. Itu juga kalian guys. Gue juga pengen kayak berinteraksi gitu sama penonton gue kan.